Ya balik lagi di channel Captain. Jadi ya kali ini ya mungkin nggak usah banyak-banyak lah openingnya ya Bang ya. Oke. Ya kayaknya kita langsung mulai aja. Jadi kayak topik pembahasan kita kali ini kan kita pengen ngebahas tentang fenomena hijrah Bang Oke, ceritanya. fenomena hijrah. Karena buat awal mula gue pengen buat konten itu sebenarnya gue tuh sering liat YouTube Bang ceritanya Bang. Kok gue perhatiin kok artis-artis ini banyak banget tuh gue. Pada hijrah kan, Tuku Wisnu dan lain sebagainya kan pikir gue. Ada Termasuk apa abang ini? kita ini. Nah, termasuk abang kita ini. Nah. Oke. Nah, bertanya-tanya lah gitu Bang, kayak sebenarnya hijrah tuh apa sih gitu loh. Kenapa sih kita tuh harus hijrah gitu loh. Ya mungkin karena abang kita juga di sini udah pada yang hijrah gitu kan. Gue mau nanya lah gitu kan. Karena emang di konten kita sebelumnya kan ya gua kan sangat amat terinspirasi lah kita nih Bang ya. Oke, sama konten yang mana nih? Sama video yang mana nih? Video yang mabok itu sebelumnya. enak. Mabok itu enak. enak. Pesantren ceritanya kan. Berapa juta viewers? Ya kemarin tembus sekitar 2 juta. Oh, ternyata masih bohong. Nah, jadi gimana Bang? Sebenarnya poinnya tuh apa sih hijrah itu Bang? Hijrah ya. Ya kalau hijrah sih secara kan diambil dari kata bahasa Arab tuh. Lu tahu bahasa Arab kan? Ya sedikit-sedikit lah Bang. Arab itu di mana? Di timur. Di timur. Di timur. Timurnya dari mana nih? Di Mekah tau Oh, ini kan ada hubungannya dengan kebangkitan umat Islam kan itu. Ya. Nah, Arab itu kenapa kita ambil dari bahasa Arab? Karena bahasa Arab juga adalah bahasanya penghuni surga kan. Lugatul jannah. Jadi bahasa Arab itu bahasanya penghuni surga. Nanti kalau kita mati nih, mati ditanya sama malaikat apa? Manrob, buka udah pasti bahasa Arab kan. Maka hijrah ini juga diambil dari kata bahasa Arab, artinya adalah berpindah dari satu tempat yang baru ke tempat yang lain ya gitu. Atau meninggalkan ya, bisa diartikan meninggalkan, bisa juga diartikan berpindah kepada tempat yang lain. Nah itu kalau dikatakan ada juga hijrah dengan kata pindah dari sebuah tempat ke tempat yang lain, atau juga berpindah dari pemahaman yang sebelumnya kepada pemahaman yang lebih baik, itu juga bisa kata hijrah. Nah kan kita udah tahu tuh Bang, berarti kan hijrah itu kan berpindah lah Bang ya lagi-lagi kan. Berarti emang bener kita harus meninggalkan tempat kita yang lama kah gitu, atau kita bisa kembali lagi ke dalam situ gitu loh Bang. Karena saat ini gue kan terkendala dengan lingkungan ya Bang ya. Oke. Karena gue berpikir bahwasannya ya dengan kontennya kemarin kan dengan lingkungan gue yang semuanya pemabuk gitu kan, emang semuanya itu yang dominansinya mereka itu emang ya always itu have fun gitu Bang. Kayak melihat dunia itu ya udah gitu loh. Ya kayak hidup cuma sekali harus nikmatin gitu loh. Nah gue mikir kayak misalnya untuk hijrah tuh gue agak berat sih Bang sebenarnya Bang. Dan gue juga pengen tahu kan ya hijrah itu apa, berpindah tadi kan. Terus kenapa loh Bang gue tuh harus hijrah gitu loh. Kenapa harus berhijrah? Jadi gini, hijrah itu kan tadi meninggalkan sesuatu, apapun itu, perbuatan-perbuatan buruk itu bisa kita tinggalkan. Yang meninggalkan perbuatan itu bisa meninggalkan secara fisik kita atau secara pemikiran kita. Jadi kalau memang lo mampu untuk meninggalkan perkara-perkara buruk yang dulunya lo sering kerjakan gitu, nggak perlu untuk meninggalkan suatu tempat, ya nggak apa-apa juga kalau emang mampu. Tapi kalau emang nggak mampu, ya emang harus berpindah ke suatu tempat yang lebih baik. Contoh di zamannya Rasulullah dulu kan kita coba mengkaji lewat sejarah ya. Mereka juga pemabuk. Umar itu cinta banget sama minuman itu kan. Dan para sahabat yang lainnya juga cinta terhadap minuman khamar. Mereka juga bahkan sampai membunuh anak perempuan mereka seperti Umar bin Khattab. Membunuh anak perempuannya hidup-hidup karena halu'a kan. Manusia itu diciptakan suka mengeluh gitu. Halu itu kan karena dia mengeluh. Maka orang-orang halu itu orang-orang yang memikirkan sesuatu itu kan, itu mengeluhkan keadaan dia saat ini. Coba aja kalau gue terlahir kaya, coba aja gue terlahir soleh dan sebagainya kan itu. Jadi Umar bin Khattab membunuh anaknya ya karena memang tadi mengeluh, punya anak perempuan, malu dan sebagainya. Dan mereka sampai setahap itu, kita belum lah ya. Dan mereka pun bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan keji itu dengan cara berpindah yang awalnya adalah berpindah ideologi, pemikiran, pemahaman yang sebelumnya mereka jahil,
Nah, datanglah Islam, didakwahkan pemahaman Islam, di situ mereka terima dan mereka tinggalkan pemahaman-pemahaman sebelumnya. Ada juga yang seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu dari Bani Ghifar. Bani Ghifar itu kelompok perampok. Jadi kalau udah ketemu sama Bani Ghifar nih, wah udah tau lah. Kalau di Lampung Jabung lah ya. Begal. Begal. Nah, ya. Daerah Begal. Dia tinggal di situ. Kemudian dia masuk Islam. Apakah dia harus meninggalkan lingkungannya? Tidak. Rasul perintahkan dia untuk kembali kepada kaumnya. Setelah Rasul hijrah ke Madinah, ternyata Bani Ghifar berbondong-bondong datang untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini kapasitas Abu Dzar Al-Ghifari. Beda dong dengan kita-kita begini kan gitu ya. Benar. Iya, kita yang baru digoda sedikit dengan cewek cantik, digoda sedikit. Iya, dengan minuman yang lebih mahal, digoda lagi dengan lingkungan-lingkungan kita masih suka tergoda gitu kan. Maka kalau memang kita lemah dalam keadaan itu, ya memang harus berpindah. Karena kalau tetap di situ, ini tidak akan konsisten, tidak akan istiqomah dalam hijrahnya. Dia akan kembali lagi pada lingkungan itu. Jadi kalau ngomongin kenapa harus berhijrah, kalau kita lihat coba surat Al-Baqarah ayat 218. Tapi ayat yang 219-nya kemarin udah kita bahas tuh. Tentang minuman keras. Oh, tentang hammer. Iya, mereka bertanya kepada Muhammad tentang minuman keras dan judi. Pada keduanya ada beberapa manfaat dan juga banyak dosa yang besar, dosa-dosa besar. Sebelumnya, ayat sebelumnya di 218 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallazina amanu wallazina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim." Orang-orang yang beriman itu allazina hajaru. Jadi pertamanya iman. Setelah iman baru hijrah. Jadi sebenarnya hijrah itu adalah hasil dari suatu keimanan seseorang. Kalau seorang itu beriman kepada Allah, maka dia harus menjaga keimanan ini. Nah, untuk menjaga keimanan ini, ya memang harus berpindah, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menurut Allah Subhanahu wa taala itu salah dan dilarang. Maka kita harus meninggalkan itu karena kita yakin sama Allah, yakin terhadap akhirat, ada surga, ada neraka kan gitu. Jadi hijrah itu sebenarnya adalah hasil dari suatu keimanan. Jadi kenapa sih harus berhijrah? Ya untuk menjaga keimanan. Paham sampai di sini? Iya. Jadi lo kalau pengen hijrah, ya memang tujuannya adalah untuk pertama menjaga keimanan. Terus ada juga orang-orang yang pengen hijrah, tapi nggak beriman. Bisa nggak? Nah itu dia yang nggak bisa. Berarti ada proses tahapannya dulu dong. Iya, tahapan hijrah itu pertama yakin dulu. Lu nggak yakin kalau mau ninggalin minuman keras, terus lu hijrah, nggak bisa. Lu harus yakin dulu minuman keras ini salah, maka gua harus tinggalin, maka bisa lu ninggalin. Tapi kalau lu nggak yakin minuman ini kayaknya nggak apa-apa deh, ada beberapa manfaatnya, ya dosanya ada, tapi gua bisa kok minum, gua mabok tapi gua nggak berzina, gua mabok tapi gua nggak ngebunuh. Kan bisa aja, kan kalau dibalik minuman keras itu ada dosa-dosa besar. Nah itu namanya ngakal-ngakalin kan gitu. Yang dia sebenarnya masih ragu terhadap apa-apa yang Allah turunkan. Dia mau hijrah nggak bisa, dia akan kembali lagi karena dia masih ragu. Jadi hijrah itu adalah hasil dari satu keyakinan, tekad yang bulat. Nah, gimana untuk mendapatkan tekad yang bulat itu? Yakin dulu nggak sih, Bang? Iya. Berarti kan harus yakin dulu kan. Nah, dari mana dari bisa yakin? Yang kuat nggak sih, Bang? Sekarang begini, Allah itu maha berilmu. Dari mana lu bisa yakin bahwa Allah itu maha berilmu? Ya karena Allah telah menciptakan alam semesta ini gitu kan, dengan berbagai ilmunya gitu kan. Dan gue nggak tahu itu ilmunya, Bang, ya, karena banyak banget kan ilmu Allah itu kan. Yang gue tahu sih ilmu Allah tuh kalau ditulisin di bumi pun udah gak pernah cukup kan. Berarti kan dengan bentuk dia menciptakan, contoh ya manusia lah, Bang, ya, dengan menciptakan gue itu kan ada ilmu gitu kan. Dan bahwasannya Allah itu berilmu gitu dengan menciptakan gue ya sebagaimana dia bentuknya seperti ini gitu kan. Dan berbeda-beda bentuk gitu kan. Sekarang gini, Bang,
Dari mana lo bisa yakin Allah itu maha berilmu? Kalau kata Arvin tadi, karena Allah menciptakan alam semesta, walaupun dia juga nggak punya dasar nih. Iya. Benar nggak Allah yang menciptakan? Jangan-jangan alam ada dengan sendirinya. Nah, jadi kan begitu. Dari mana lo bisa yakin Allah itu maha berilmu? Bagaimana gue bisa yakin kalau Allah itu maha berilmu? Iya. Ya, sebenarnya itu kan pertanyaan yang emang dasar banget ya, sangat mendasar. Ya karena di pertanyaan itu mungkin semua orang pasti ya kalau mendengar pertanyaan itu kayaknya sepele banget. Kan untuk menjawabnya itu belum tentu kan bisa menjawab dengan sumber yang ada. Benar. Ya. Jadi sebelum gua menjawab dengan sumber yang ada, Jadi lo jawab apa adanya aja ya. Sebelum gue jawab apa adanya ya kan? Ya kita sepakatin dulu bahwasanya kebenaran ya kan? Karena gue takut salah nih. Ya. Kita sama ratain dulu nih. Maksudnya standarisasi kebenaran yang ada di dunia ini apa gitu kan. Jadi kan kalau misalnya gue menjawab ternyata sumbernya itu dari sumber yang salah, jadi masih diragukan dong. Ya. Jadi sumber yang benar tuh dari mana? Ya salah satu kebenaran yang ada di dunia ini itu kan cuma Al-Qur'an. Ya. Nah, Di Al-Qur'an itu nggak pernah salah. kayak tadi Arvin ngomong, Allah menciptakan alam, Allah menciptakan semuanya. Itu dari mana? Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an. Lo pengen tahu nih, orang ini pintar apa bego? Dari mana lo bisa taunya? Dari perkataan. itu Lu ngobrol sama dia kan, dia ngoceh terus ngomong terus, di situ kan bisa kelihatan orang ini pintar atau goblok. Iya sih. Iya. Lu pengen tahu, dosen ini pintar, gimana lo cara buktiin dosen itu pintar? Dari omongan dia kan, dari cara dia menjelaskan itu. Dia cara menjelaskan dari apa yang dinyatakan kan begitu. Dari mana kita yakin Allah itu maha berilmu? Dari perkataannya dong. Di mana perkataannya? Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tuh Al-Qur'an kalau bahasa kita kan gitu ya. Zalika itu tuh kitab Al-Qur'an la raiba, tidak ada keraguan, fihi di dalamnya hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa mah yakin bahwa Al-Qur'an itu benar. Tapi kalau dia nggak bertakwa, dia nggak bakal yakin kan gitu. Iya sih. Karena nggak akan jadi petunjuk. Bacaan doang ya. Nah, cuma sekedar bacaan. Pertama dari situ yang harus difahamin dulu. Maka ketika pada kondisi zamannya Rasulullah itu dalam kondisi jahiliyah, Allah turunkan wahyunya. Pertama surat Al-Alaq. Iqra itu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pencipta. Oh, berarti semua yang menciptakan ini adalah Allah. Tadi dasar dari tadi kan. Allah itu berilmu apa? Ciptaannya semuanya adalah ciptaan Allah. Kita lengkap nih. Sampai adanya kamera ya, adanya YouTube, adanya aplikasi-aplikasi yang adanya kan kopi gitu. window ya. Adanya kopi ya. Adanya semua ini itu semua dari Allah. Iya sih bener Bang. Titipan lagi Bang. Iya. Dan sampai Allah ciptakan bakteri itu. Sedetail itu. Lo kuliah jurusan apa, Vin? Jurusan pertanian. Oh, pertanian. Ada virus, ada penyakit-penyakit. Lo harus perang bakteri di situ ya. Bakteri lo perangin yang diadu kan. Bener Bang, iya. Musuh alami kan lagi-lagi ya. Iya, berarti kan sampai kepada bakteri pun Allah ciptakan. Coba nggak ada bakteri, putus rantai makanan. wih, Yakult nggak laku. Cintailah ususmu tiap hari. Iya, ya nggak ada sih di sini iklannya kan gitu. Cuman itu kan bakteri ya. Kalau nggak ada bakteri, manusia nggak habis tuh. Setelah dikubur nggak hancur, karena menghancurkan bakteri. Iya sih. Sampai itu. Coba semua mayat dari zaman Nabi Adam sampai sekarang nggak ada yang hancur. Gimana kira-kira bumi ini kan? Sampai hal-hal yang kecil pun Allah ciptakan. Itu menandakan bahwa Allah itu maha berilmu gitu kan. Terus setelah kita membaca keadaan alam semuanya, mulailah kita yakin, oh Allah itu maha berilmu, oh Allah itu maha pencipta. Mulai itu timbul keyakinan. Karena orang-orang kafir dulu masuk Islam karena begitu.
Karena meyakini ya. Meyakini. Dari tanda kemudian kebesaran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari alaqah, dari segumpal darah. Alaqah itu dalam bahasa Arab bergantung, saling keterikatan. Maka manusia itu makhluk sosial. Betul nggak? Lu bisa nggak hidup sendiri? Nggak bisa. Manusia itu makhluk sosial. Harus ada keterlibatan dengan orang lain. Nggak bisa dia sendiri aja di rumah, ya kan? Pasti butuh orang lain. Maka untuk beriman kepada Allah pun kita butuh orang lain. Lu nggak bisa beriman kepada Allah lu belajar sendiri, lu fahamin sendiri, nggak bisa. Lu lihat alam gitu kan, lu baca Quran. Nah, yang nulis Quran siapa? Allah. Yang nulis Al-Quran. Yang nulis Al-Quran manusia kan? Iya. Lu mau beriman kepada Allah aja harus baca hasil tulisan manusia kan gitu. Iya. Nggak bisa kita beriman kepada Allah tanpa tadi ada hubungan antar manusia. Maka kita buat konten begini kan untuk menghubungkan itu tuh. Supaya orang-orang tuh beriman kepada Allah. Jadi konten itu bermanfaat gitu kan. Kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu agungkanlah. Terus Allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena. Maka catat. Ya. Catat. Kalau kita nggak catat, nggak bisa paham gitu. Makanya Al-Quran tuh dikitabkan itu ya, ada tulisan-tulisannya ya. Iya. Turunnya berupa wahyu, hafalan. Iya. Lu bayangin tuh, Rasulullah itu ngafalnya nggak dilihat, dia dengar. Malaikat Jibril nggak bawa itu, baca Muhammad gitu. Enggak, tapi disebutkan. Dan itu dihafal. Kalau kita sudah dibaca berkali-kali, nyampe 100 kali belum juga hafal. Sudah dengerin murotal berkali-kali enggak juga hafal. Rasul malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu, gimana caranya hafal. Kan gitu. Iya. Maka terkadang seperti gemerincing, lonceng, itu dalam kondisi lagi banyak masalah tuh kan. Iya. Banyak masalah ngafal susah. Nah, begitu keadaannya. Wah, jadi bagaimana dia hafal dan dia sampaikan dan nggak ada yang berubah kata-katanya. Nanti setelah ditulis alamal insan nama alam ya alam, Allah akan mengajarkan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Jadi gitu dulu cara mengimani Allah itu, tahapannya dari surat Al-Alaq dulu. Itu ayat yang pertama kali turun. Pertama fahami tentang penciptaan Allah, kemudian tulis analisa. Lu menganalisa tentang keadaan fenomena hijrah saat ini. Lu pelajarin tuh kan kenapa Teguh Wisnu hijrah, kenapa siapa lagi lah, banyak lah ya artis kan. Iya, banyak artis yang hijrah. Coba diarsipkan lagi, tonton videonya, lu tulis lagi kan, satu kenapa dia hijrah, karena ini, semuanya mereka menceritakan itu. Iya. Setelah ditulis, baru nanti lu dapat ilmunya hasil daripada analisa itu. Oh, ini berarti hijrah itu semua dimulai dari suatu keyakinan. Ada yang lewat mimpi lah, ada yang kena masalah lah, ada yang banyak itu. Ada yang sampai minum, sampai muntah dulu, mau mati dulu, baru dia tobat. Ada yang ya nggak sengaja lah ya masuk Islamnya, kayak orang-orang Yasrib mungkin kalau kita lihat awalnya sepele orang-orang Yasrib masuk Islam itu. Oh, ini dia nabi yang kata orang Yahudi itu. Lebih baik kita beriman biar orang Yahudi yang diazab. Karena dulu orang-orang Yasrib sering berantem nih sama orang Yahudi nih. Sepukulan orang Yahudi kalah. Terus orang Yahudi tuh ngomong, "Lihat ya, kalau udah ada nabi akhir zaman nanti datang kepada kami, kalian akan diazab olehnya," katanya kan. Dari situlah mulai. Nah, di situ dengar, oh ada nabi akhir zaman, kita bakal kena azab, azab kan gitu. Muncullah ternyata. Ketika mereka datang ke Mekah, ketemu dengan Nabi Muhammad, diceritakanlah itu, akhirnya mereka beriman. Sepele kan? Aldino. Iya. Alhamdulillah dia nongol. Itu di astaga. Itu bermacam-macam loh. Umar bin Khattab itu sampai pengen bunuh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia ingin menyatukan orang-orang Quraisy menjadi satu, sedangkan dengan adanya Islam terjadi perpecahan.
Ya. Nah, dia nggak sukanya bukan terhadap firman Allahnya, dia nggak suka tentang perpecahannya. Ya. Efek daripada dakwah Nabi Muhammad, dia nggak suka dengan nggak suka dengan Nabi Muhammadnya, dia nggak suka dengan perpecahannya, sehingga dia berpikir solusinya adalah membunuh Muhammad. Muhammad terbunuh, ini hilanglah perpecahan. Itu yang dia pikirkan. Gitu. Di tengah perjalanan, ternyata di situ hidayahnya. Ada yang mengingatkan dia, adiknya masuk Islam, dia datang kepada adiknya, yang kemudian adiknya sudah masuk Islam, ditampar. Ya. Nah, ternyata saya yang salah. Di situ dia berpikir, kenapa saya sekasar ini? iya, kan gitu. Dari dia ngasarin adiknya, dia ngerasa bersalah tuh. Kemudian dibacakanlah surat Toha ma'angzalna ilaikal Qur'an litasqa illa tazkiratul liman yahsa. Al-Qur'an ini kami turunkan kepadamu Muhammad bukan untuk membuat kalian sulit. Jadi ternyata yang membuat perpecahan ini bukan Qur'an, tapi masyarakat yang tidak menerima Qur'an itu sendiri. Iya. Ketika masyarakat menerima Quran, pasti akan menyatu. Disitulah Umar bin Khattab mendapatkan hidayah. Macam-macam kan, hidayah itu masuk kan. Bener-bener. Mau hijrah itu ya bermacam-macam. Tapi proses sebelum hijrah, yakin dulu. Setelah Umar bin Khattab yakin kepada Allah, baru dia hijrah. Tinggalkan semua kejahiliahan. Abu Zar setelah dia beriman, tinggalkan kejahiliahan. Orang-orang Yasrib setelah mereka beriman, tinggalkan kejahiliahan. Poin awalnya beriman kepada Allah. Yakin. Terus gimana? Kan lingkungan gue ini kan bisa dibilang ya begitulah Bang ya. Lingkungan yang bad habit lah ya, lingkungan yang chaos lah ya. Karena chaosnya gimana tuh? Chaosnya itu kayak misalnya ya apapun itu semuanya ya masuk gitu loh. Dari segi minum dan lain sebagainya itu lah ya. Nah jadi gue tuh mikir Bang, kayak misalnya hijrah nih, gue pernah sempat nanya ke mereka kan gitu loh, nanti dulu lah gitu kan, nanti aja lah gitu loh. Sebenarnya hijrah itu apakah bener harus selalu lurus aja gitu loh Bang? Apakah ya bisa gitu, misalnya kita udahlah kita mau hijrah gitu loh Bang, tapi gue masih minum contohnya Bang. Oke, gue niat dulu intinya kan buat hijrah. Oke, gue sholat lah minimal kan. Sholat dulu, tapi gue masih minum gitu Bang. Itu bisa gak sih Bang? Tapi gue senantiasa kayak misalnya minum nih, tapi gue sholat dulu, berstep-step gitu loh Bang. Itu kan sudah terjawab sebenarnya dengan video yang kemarin sih. Berarti emang harus gimana tuh Bang? Iya, sholatnya berarti yang harus diperbaiki. Ya langkah awal adalah sholatnya dulu. Kalau sholatnya jalan, pasti nanti perbuatan keji itu akan ditinggalkan. Kalau sholatnya berefek ya. Kalau dia sholat tapi dia masih minum khamar, ya berarti belum berefek sholatnya. Ada yang salah dengan cara sholatnya. Kan di situ. Jadi kalau lo udah pengen hijrah, lo udah sholat, itu kan. Nah bagus sudah sholat. Tinggal prosesnya sekarang memahami tata cara sholat sampai bacaan-bacaan sholat lo pahamin sehingga nanti sholatnya akan berefek. Iya benar. Ya kalau misalkan ngomongin tentang meninggalkan khamar kan, meninggalkan perkara-perkara buruk, ya kita tahu lah teman kita ini kan. Ya, sebagai bagaimana keadaan. Gitu. Tapi dia bisa. Nah, gimana nih Bang ceritanya lu sampai bisa seperti itu? Cerita lah Bang. Ya oke baik ya. Sebelum gue cerita terlalu banyak nih, mungkin di video sebelumnya ya saya tuh belum masih ini ya masih di video itu masih belum berhijrah. Untuk yang belum nonton boleh ditonton. Hijrah ya berubah karena sebenarnya sih berawal daripada keadaan sih. Keadaan yang dimana pada saat itu kan ya tadi bad habit tadi, kebiasaan buruk yang itu selalu kita itu kalau mau keluar rumah itu kan biasanya itu dalam keadaan nggak normal dalam artian itu mengkonsumsi sesuatu yang bisa menambah kepercayaan diri. Memang. Terus juga kalau ketemu kawan nongkrong menunya selalu menu yang itu yang dimana itu sesuatu yang ya minuman, alkohol, drugs ya, drug race. Narkoba gitu. Jadi setelah itu kan emang pada awalnya gue nikmatin itu sih.
kayak mabok, narkoba itu emang nikmat banget pada awal itu ya kan? Ya, benar. Tapi seiring waktu berjalan kok makin lama kok udah kerasa kayak ada yang sesuatu yang aneh gitu dalam diri gua. Di keluarga agak mulai ngoceh-ngoceh ya kan? Terus di lingkungan kampung juga lumayan jadi bahan omongan. Kalau pulang malam mabok, nggak pulang sebulan, sekali pulang bawa masalah gitu. Nyariin polisi. Itu mulailah kan gue berpikir kok tambah lama kok tambah kayak gini. Jadi sesuatu yang sebenarnya kita itu kan mengkonsumsi itu untuk mencari ketenangan sih aslinya kan. Ya, ketenangan, ya, ketenangan, kebahagiaan. Dan akhirnya kebahagiaan dan ketenangan itu sementara. Pada akhirnya gue berpikir kalau gini-gini terus gimana nih untuk kehidupan selanjutnya. Untuk di dunianya dulu lah ya. Masa selanjutnya di dunia dulu, masa depan ya kan. Masa depan dengan kita terus hidup seperti itu, konsumsi sesuatu yang dilarang karena ya pada saat itu emang gue membenarkan kalau misalnya nggak minum, nggak narkoba, nggak keren. Bener nggak? Video yang sebelumnya. Terus pada akhirnya gue berpikir cobalah gitu untuk ngerubah, gitu kan. Untuk berubah ya dengan cara ya tadi ketemu sama orang-orang yang emang di situ dia paham gitu tentang gimana sih cara berubah. Karena kalau dulu itu hijrah itu gue belum paham sih sebenarnya. Hijrah itu gue tuh bukan kayak kalau orang sekarang kan, gue hijrah nih, gue pengen hijrah. Kalau dulu itu gue enggak gitu. Jadi gue ini aja dulu kayak ngaji gitu. Belajar ngaji gitu. Oh ternyata ini tuh hijrah namanya. Hijrah itu ya tadi berpindah dari kebiasaan yang buruk ke kebiasaan yang baik. Biasa lu nongkrong. Biasa gue nongkrong yang lu pindah. Menunya itu minuman. Sekarang menunya kopi. Boleh di kopi dulu ya. Sikat bang, window kopi nih, sip pokoknya. Cobain dulu. Ya. Kayak jujur ini enak banget. Ini gue nggak di endorse ya. Enak banget. Gue nggak di endorse, punya gue sendiri. Kalau mau pesan boleh silakan hubungin aja berarti Bang ya. Oke, lanjut deh. Iya tadi kan dengan menu yang berbeda, dengan obrolan yang berbeda, gue ngerasa nyaman di situ. Gue ngerasa ada sesuatu kenyamanan lah. Yang ketika gue kumpul dengan orang-orang yang ya baik ya kan dalam konteks benar gitu, baiknya baik benar gitu. Terus gue pulang, gue berpikir di rumah, kok gue ada ngerasa sesuatu yang nyaman. Gitu. Oh ini beda gitu. Terus udah oke, gue besoknya ke kawan gue lagi tuh, ke kumpulan yang ya tadi bahasa Arabnya mah jahiliyah. Udah bisa bahasa Arab kan. Baru hijrah ya. Ya terus gue mulai lagi lah kan, mulai lagi terpengaruh lagi kan. Mabok lagi, minum lagi, gitu lagi pada sampai akhirnya gue dapat suatu kejadian. Dan kejadian ini ya ya sudah sering gue ceritain sih, mungkin di video ini belum ya. Lu ceritain. Ketika gue itu emang mulai mau hijrah, udah hijrah bahasanya kan. Terus gue balik lagi nih ke lingkungan gue yang lama. Nah di situ ada kejadian yang dimana di situ gue tambah berpikir lagi. Jadi gue kumpul nongkrong, ketika mau pulang gue kecelakaan itu naik motor. Jadi sepele lah, kayaknya itu kayak bukan kayak kalau misalnya kan naik motor nih, naik motor gue posisinya dibonceng, jalan tuh pelan. Dari tongkrongan ke gue jatuh itu sekitar 10 meter, pelan banget. Tiba-tiba motor itu jatuh kan, ya gue pikir jatuh pelan. Yang bawa siapa yang bawa? Yang bawa kawan ada. Mabok kan. Lu juga. Iya. Terus jatuh kan, gue pikir ya pelan nggak apa-apa kan. Pas gue bangun ternyata kaki gue itu patah. Pas gue bangun tuh kok kaki gue nggak bisa napak gitu. Pas nginjek ke semen itu kok bruk, gue jatuh lagi. Ternyata waduh patah. Lu kira mabok nih kan masih kan? Lu jatuh lagi gue masih mabok. Agak cieng juga. Biasanya agak cieng. Nah itu gue langsung sadar itu. Gue langsung sadar tuh.
Ya karena sakit banget tuh kan. Banget. Dah, itu patah kan, gue dibawa ke rumah sakit, disuruh operasi. Ya sudah, dengan proses itu gue berpikir lah kan. Ternyata sebenarnya sih di malam itu kan, sebelum gue kejadian, sebenarnya gue jadwal emang kumpul sama kawan-kawan gue yang soleh-soleh itu kan. Iya, ternyata gue lebih memilih balik lagi gitu. Itulah Allah tegur, gue berpikir, waduh mungkin udahlah cukup gitu kan. Mungkin ini teguran terakhir, yang mana emang Allah tuh kan sayang, maha penyayang kan. Mungkin gue berpikir Allah tuh sayang nih sama gue nih, pengen gue tuh menjadi sesuatu yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya di situ. Ya kalau dari cerita tadi, intinya mah ya, sesuai yang tadi diomongin Kang Omba ya kan. Jadi Al-Quran berpikir ya kan. Jadi kita itu keimanan agama Islam ini sebenarnya kan dari pola pikir kita. Karena di Al-Quran banyak ayat yang mengatakan apakah kamu tidak mau berpikir, kamu tidak mau berpikir kan. Gak mikir talu ini, mikir talu kita ya gitu ya. Afala ta'qilun, afala tazakkarun. Iya, sedangkan kita beragama Islam. Kan? Islamnya itu Islam dari keturunan atau dari cara berpikir kita. KTP sih kayaknya kita. Kan? Berarti kan kalau gue pelajarin ya, prosesnya untuk menambah atau menemukan keimanan itu, proses pertama adalah berpikir. Setelah berpikir gitu kan, timbullah keimanan. Untuk semakin yakin keimanan itu, Allah berikan tanda-tandanya. Jadi kayak kisahnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid masuk Islam itu lewat surat dari kakaknya Al-Walid bin Walid. Kemudian di dalam surat itu, tidak mungkin orang cerdas Khalid bin Walid tidak masuk Islam. Itu pernyataan dari Rasulullah SAW. Tidak mungkin orang secerdas Khalid tidak masuk Islam. Maksudnya Khalid itu kan bisa mikir, gitu kan? Kalau orang mau mikir, pasti dia akan masuk Islam. Prosesnya di situ dulu. Dia mau mikir dulu. Setelah mikir, dia yakin. Setelah yakin, baru dia hijrah. Berangkat dia dari Mekah ke Madinah untuk masuk ke dalam agama Islam. Di tengah jalan ketemu dengan Amr bin As, sama-sama komandan perang di perang Uhud. Waduh, gue pengen hijrah. Ada teman lama gua nih, kan kata dia.